Hello guys, welcome to our channel. Hari ini aku akan lanjutin video yang kedua ya, untuk how to play Legend of the Phoenix Part 2. Don't forget guys to like, subscribe, comment, and share our video ya. Thank you. Send pigeon mail. Dari sini kan bisa. Tadi gue kasih tahu kalian pilih yang intimacy atau biasanya dari time. Time ini kadang-kadang dia itu kalau untuk intimacy itu bisa dari total login kita bisa dapat nih ada Agathe Jade atau dari bentar. Oh ini. Atau dari konsum ingot. Ingot itu gold tadi nih. Kita bisa dapat nih. Oke, kita lanjut ya titelnya. Karena ini kalian harus tahu guys. Karena lebih baik kalian tuh bisa ngikutin mana limited event ini. Kemudian ada Iron Teeth. Iron Teeth tadi kan. Ini debit. Gue akan jelasin tadi. Debit ya. Oke. Jadi guys, di debit ini itu ada di Imperial Garden guys. Nih debit. Coba ya gue klik debit nih. Oh ternyata ini gilirannya si Levi. Gue karena karena ini masih dari same guild, it mean masih dari dalam satu organisasi, gue pilih sparing. It means kalau sparing itu poinnya teman yang kita debit tuh nggak bakal berkurang gitu, tapi poin kita tetap nambah kalau misalnya kita ngalahin dia. Jadi kita bisa sparing ini kalau misalnya kita masih dalam satu organisasi atau satu guild. Gue pilih just sparing ya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat inspiration gue kan ada 6. Ini tuh itu kayak ketika kita mulai ngetek biar kita menang, kita bisa klik ini. Oke, gue klik ini ya. Klik misalnya gue klik ini. Oh, berarti aku punya ada 3 inspiration. Kemudian tips untuk bisa menang di debit guys. Itu kamu pilih mana yang kira-kira menurut kalian itu paling lemah dulu. Jadi kayak kita main games kan kita punya HP nih ya. Of course kan untuk maintenance XP kita biar kita nggak cepet kalah, kita pilih kita pilih lawan yang paling lemah dulu kan, supaya kita bisa dapat banyak banyak lawan yang bisa kita kalahkan. Karena semakin kamu di game di debit ini, semakin kamu bisa ngalahin banyak lawan, semakin poin kamu tuh nambah. Gue pilih yang kira-kira nih ya, yang kira-kira kalau Prince Cheng kayaknya dia kuat, Jin ini juga kuat, jadi gue pilih Cabinet Scholar. Skip gue, menang ya. Oke, kemudian gue skill, gue pilih siapa ya, Ginger. Oke, gue menang guys. HP ini untuk nambah HP kita, ini kalian bisa lihat kan HP gue tuh 89%. Karena itulah kenapa di debit ini penting banget kalian itu milih lawan yang paling lemah guys, supaya kalian bisa ngalahin lawan sebanyak mungkin. Dan XP kita itu bakal berkurang setiap kali kita ngelawan satu lawan gitu. Oke, gue klik XP. Gue pilih Roxy ya. Skip. Menang. Nah, ketika kita 3 kali menang berturut-turut guys, kita bisa ngedapetin award. Jadi kita choose aja dari 3 award ini. Gue choose yang tengah aja deh. Oh, gue berarti dapat authorization yang tadi gue bilang kan, yang buku kuning itu buat ngenaikin ability-nya partner gue di authorization. Oke, gue klik XP lagi ya. Kira gue pilih kayaknya ini deh, Nalan deh ya. Nalan gue skip. Oke, menang.
gue inspiration lagi, HP, gue pilih switch. XP lagi, gue pilih Chow. Sama. Jadi kalau misalnya 3 kali berturut-turut kali menang, kita bisa ngedapetin award ini guys. Ini kan udah ke-6 nih. Ke-6 berarti gue udah ngalahin 6 lawan gue. Gue klik. Kalau di sini gue lebih pilih XP, kenapa? Karena gue ngerasa Li Bai ini udah kuat, cuman XP-nya aja yang kurang, makanya menurut gue sih lebih baik pilih XP guys ya, karena kan setiap kali kita ngelawan orang XP kita berkurang. Jadi gue di sini pilih XP, kan gue masih 4 nih punya gue nih. Gue pilih XP sisa 2 ya. Gue berarti udah ngelawan 7 nih. Gue masih punya 3, masih 3, gue pilih XP kan. Karena untuk XP kan butuh 2. Gue pilih Longkodo. Oke. Nah, di sini nggak ada pilihan XP guys. Kalau kalian pingin XP, kalian harus ngeluarin 20 gold, dan gue nggak mau ngehabisin gold untuk kayak gini. Ini tergantung sih ya. Kalau gue sih untuk awal-awal mendingan kalian hemat dulu goldnya, karena kan goldnya kan kita gunain untuk ngebeli kostum guys. Jadi gue pilih skill aja. Nah, ini tergantung kalian mutusin mau yang skill yang mana, skill yang 11% atau 20%. Karena menurut gue Li Bai ini HP-nya masih tinggi, masih 88%. Dan Li Bai ini kan teman-teman bisa lihat nih, ada warna biru, ada warna ungu ya. Oke, udah kepilih. Kita skip menang ya. Oke. 9 kali berarti kita pilih awardnya. Ini kan ada warna ungu, berarti dia udah kurator, sedangkan Li Bai itu udah save. Jadi Li Bai itu masih di atasnya si kurator ini. Tapi teman-teman harus hati-hati ya, karena dia cuman 1 tingkat di bawah kita, berarti ada kemungkinan kita bisa kalah gitu walaupun dia di bawah kita, karena HP kita kan masih sedikit nih. Gue pilih HP lagi, inspiration HP, gue pilih ini. Oke. Masih ungu semua guys, berarti rata-rata ini lawan gue itu udah kurator semua nih. Gue pilih Ertai. Nah, ini kalau merah itu berarti dia sama kayak aku, sama kayak Li Bai I mean. Jadi teman-teman harus, kan by the time teman-teman pasti ingatkan, oh partner gue ini udah kurator, oh udah save. Berarti kita harus pilih, kan tadi gue bilang kita pilih lawan yang lebih paling lemah lah. Ini kan yang warna ungu ada 2 nih, gak mungkin lah gue pilih Ansku, pasti gue kalah lah, karena kan sama kayak gue, sedangkan HP gue cuma 88%. Gue pilih HP, gue pilih Jiyun lah ya. Nanti teman-teman jangan khawatir. Nah, ini gue udah 12 ngalahin lawannya. Setiap 3 kali gue bisa ngemilih award. Nanti by the time kalian bakal tahu kok guys, mana yang lawan yang lemah, mana yang enggak. Karena kalian juga ngedapatin confidence yang sama. Cuman bedanya di masing-masing orang. Bukan confidence. Kan kalian sama lawan kalian kan ngedapatin partner yang sama. Ini yang penting, partner kalian sama partner lawan kalian tuh sama guys, cuman bedanya tergantung seberapa kuat partner kalian sama partner lawan kalian. Kemudian masing-masing orang itu dia beda-beda guys, milih partner mana yang dijadikan unggulan gitu. Nah, di sini Li Bai ternyata sama lawan gue. Li Bai itu ternyata sama save juga. Of course gue gak milihin Li Bai. Yang ungu itu ada 2, Prince Lian sama Susian. Gue pilih Susian ya. Susian, terus gue HP lagi. Nah, jadi guys, tingkatan partner itu pertama hijau
hijau, ini kan nggak ada hijau. Kemudian biru, ini biru. Seperti Zhang Xiyu lawan kita. Gue pilih Zhang Xiyu lah karena dia paling lemah ya. Kemudian ungu, kemudian merah, kemudian kuning, kemudian orange. Nah, gue belum sampai kuning sih guys, masih merah. Partner gue yang paling kuat tuh masih merah, masih safe ya. Jadi kalian bisa ngebedanya dari situ. Nah, ini kita lihat lagi. Yang paling rendah kan pasti biru kan tadi. Berarti kita pilih biru guys. Oke, gue pilih Wong Sui. Oke, gue menang. Gue pilih yang mana awardnya? Oh, gue dapat politik guys. HP lagi gue pilih Li Wei. Kalian udah ngerti kan? Udah mulai ngerti kan sekarang? Kalau ada pertanyaan nanti tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan balas satu-satu. Oke, karena HP gue ini tergantung sih. Kalau gue sih gak mau ngambil resiko ya guys, karena HP gue mulai 77%, gue gunain skill lah, satu aja. Gue pilih yang paling ini, Hansen lah. Oke, gue masih menang guys ternyata. Jadi warnya di games ini tuh debate guys. Jadi ini beda banget sama game-game. Emang games ini tuh buat cewek ya guys ya. Jadi game ini tuh intinya warnya itu di debate. Terus kalian saling kuat-kuatan untuk ngebuat partner kalian kuat, sama confident kalian deket sama kalian. Jadi cuman 3 ini. Warnya itu di debate, kemudian nge-upgrade partner, kemudian lebih intimate sama confident. Cuman 3 ini doang. Kalian nanti ketika kalian bakal enjoy banget sama game ini guys. Karena gue sendiri setelah main game ini emang awalnya gue bingung-bingung juga, makanya gue bikin konten ini supaya kalian ada gambaran lah untuk main game ini. Untuk video selanjutnya gue akan mulai dari awal guys. Dari awal pertama main game ini. Cuman untuk video ini gue bakalan jelasin lah fitur-fiturnya dulu ya. Kan mungkin ada teman-teman yang udah main game ini baru, atau ada yang mungkin belum tahu gimana sih gue dapetan ini. Karena emang di game ini kalian tuh harus nge-explore sendiri guys. Gue ngedapetin ini juga karena gue by the time gue ngerti dan gue nge-explore sendiri. Kemudian gue pilih HP, gue pilih Husin lah ya. Oke guys, gue selesaiin ini dulu ya guys, gue cepet aja. Pokoknya gue pilih yang paling lemah ya, HP gue pilih. Nah ini deh. Oh, gue paling sih menang guys. Gue udah ngalahin 20 partner dia. Dari partner dia tuh 26, berarti tinggal 6 partner lagi gue kalahin guys. Gue pilih HP, gue pilih inilah. Nah, pokoknya semakin kalian bisa ngalahin orang, lu semakin kuat guys. Gue 24, berarti tinggal 2 orang lagi gue kalahin guys. Siapakah yang gue pilih antara Li Bai dan Eunskui? Oke, gue pilih Eunskui. Kalah karena HP gue tinggal 1%. Oke. Nah, tadi teman-teman lihat kan, gue ranking 30, sekarang gue udah ranking 20 guys, 20. Nih, gue Zara ya nama gue. Zara di sini. Terus pokoknya teman-teman setiap kalian main game ini ada merah-merah aja. Kalian lihat nih ada time nih apa nih. Oh, gue enter event. Oh, ternyata gue ada power increase guys. Gue claim nih, gue dapat fame yang pertama ini fame, yang kedua XP. Fame itu yang tadi gue jelasin buat story. XP itu untuk upgrade partner, potential fruit untuk upgrade partner juga guys. Oh, ternyata ini total debit point guys. Gue dapat book guys. Booknya yang hijau ini untuk politik, yang pink ini untuk quiz, yang ungu ini untuk karisma, yang 4 ini untuk authorization, untuk momentum guys. Jadi kalau biasanya politik, quiz, setahu gue ya itu tuh untuk debate guys. Kalau
Sanlu itu authorization tuh biasanya untuk momentum tuh gimana sih? Ini biasanya kita gunain, pokoknya kalau bisa guys ya, kalau bisa kalian itu ngebalance gitu guys, sorry, balance gitu antara wisdom dari yang merah, politik, karisma, authority. Jadi ini kan kalian tahu power gue kan 10.923.917 kan. Ini tuh dari wisdom, politik, karisma, authority guys. Jadi kalau bisa sih balance, karena itu bakal ngaruh sama silver kita. Kalau misalnya kita nggak balance, kita bakal ngabisin silver lebih banyak daripada ketika kita balance kan. Itulah, jadi kalau ini kan gue juga belum balance kan ya, yang kurang gue di wisdom yang di buku pink, berarti sama politik yang di buku hijau. Oke. Pokoknya setiap ada merah-merah kalian execute aja deh guys. Nah, kemudian udah ya, tadi gue jelasin di event ini. Kemudian ada akademi guys. Nah ini akademi ini coba kita klik ya, ini berarti udah selesai. Kalau hijau ini udah selesai guys. Nah dia ngedapatin skillnya berapa, terus gue masukin lagi nih study, gue pilih yang rek ini berarti maksudnya recommended, gue pilih yang ini satu. Pokoknya kalian pilih yang recommended lah ya, partner mana. Gue awalnya nggak tahu guys, gue pilih random aja, tapi setelah by the time gue tahu, oh gue berarti harus milih yang recommended ya, gue pilih ini. Oke. Nah ini kalian bisa lihat waktunya selesai studinya mereka tuh 3 jam guys. Baiknya memang di game ini kalian itu ketika awal-awal main game ini mereka cuma dapat 1 slot guys untuk study, terus gue tambah lagi slot lagi jadi 2, itu ngunain gold. Kalau kalian tambah lagi berarti perlu 500 ingot. Jadi ini tuh by the time guys, by the time ya, maksudnya by the time ya guys ya, nanti kalian bisa metusin lah. Oke. Kemudian ini ada item ya, tadi udah gue jelasin titlenya yang di Iron Teeth, Rich Blood. Ini kayaknya eksklusif event guys. Queen of Banquet, jadi kayak banquet itu kayak misalnya nih kita ada acara party, kita buka banquet guys. Jadi di playlist ini kan kadang-kadang dengan membuka banquet kita, it means kita semakin deket sama orang sekitar kita kan. Jadi tuh di sini juga ada event banquetnya. Caranya gimana sih event banquet itu, di mana sih guys? Di Hall Union guys. Hall Union itu tempat kita bisa open the banquet atau kita bisa attend the banquet. Attend the banquet, oh nggak ada banquet guys. Jadi gitu guys, disitulah kalian bisa attend the banquet. Kemudian ada erudit ya. Erudit ini EXP consumption. Tadi XP kan dapat dari Palace Duty. Kemudian Timeless Beauty itu dari Fame, juga dari Palace Duty yang tadi udah jelasin ya. Nah yang lain ini titel-titel yang bisa kita dapetin dari special event ya. Kalau yang sekarang kan special eventnya kan yang ini guys, yang dari Love Chronicle ini. Nanti kalau misalnya kalian dapat semua kostumnya, kalian akan dapat titel dari sini, dan itu bisa ngebikin power kalian semakin tinggi guys. Oke. Biasanya sih gue udah ngecek mail. Nah karakter it means apa sih guys? Karakter ini guys,
Oke, gue jelasin item udah ya. Avatar frame. Ini kalau misalnya kalian ngedapetin full set of costume, kalian akan ngedapetin avatar ini guys. Oh ternyata full set kostum gue baru segini. Kalau gue pengen rubah, gue bisa rubah karena ini. Klik udah, gambar avatar gue berubah. Chatbox bisa pilih. Jadi guys, intinya di masing-masing gift di sini itu akan menambah power kalian guys. Sekarang ini kita agak ke bawah ya, agak ke bawah. Di sini ada friend setting growth mile. Nah, untuk kalian yang masih baru, kalian fokus aja di friend. Ini tuh kalau misalnya, nah, like her to get one character XP. Kan XP gue sekarang 4201 ya. Kalau gue pengen promote ke Lady Wenmin, gue harus sampai 7196. Berarti masih kurang sekitar 3000. Nah, cara ngedapetin XP ini supaya kalian bisa promote guys, itu bisa dari friend ini. Jadi kalau misalnya kalian like teman kalian bisa dapetin one lah. Temen gue kan masih 16 nih, gue like semua. Nanti ketika mereka nge-like kita klaim, kita bisa dapat XP karakter lagi. Jadi kalian jangan bingung, gue awalnya bingung guys, XP karakter sama XP itu apa sih? Oh ternyata XP karakter itu untuk karakter kita gitu loh. Nah nambahkan tadi untuk nambahin karakter kita. Kalau XP yang di sini guys, yang di Palace Duty itu untuk partner kita, oke? Jangan ketukar ya. Jadi kita bisa dapetin XP itu dari situ atau dari quest guys, quest. Nah, earn silver 12 time. I already earn silver 12 time, jadi gue claim. Gue nambah 10. Earn fame 12 time. Tadi dari Palace Duty ya guys. Workshop 4 time. Tadi udah jelasin kan workshop itu di 4 times. Gain partner EXP 12 time dari Palace Duty. Udah. Kemudian guys, jangan lupa, gue kadang-kadang orangnya lupa ya. Ketika kalian kan di sini ada 30, 60, 100, 140 sampai 200 kan. Jadi setiap quest ini kalian bisa ngeklaim 10. Nih, 10 kan. Jangan lupa ketika kalian sampai di 30 berarti kalian harus klik ini biar kalian ngedapatin XP sama fame. Jadi untuk pertama kalinya kalian klik aja quest. Kok item sih? Quest dari sini travel 12 time, just go to ya. Oh, gue perlu travel nih. Nah, di masing-masing travel ini kan teman-teman bisa lihat nih, ada region yang merah, ada yang masih abu-abu. Kalau merah itu berarti regionnya udah gue unlock guys. Jadi emang bagusnya regionnya itu ke unlock semua, tapi kan pasti by the time kan. Kalau gue sih milihnya di travel ini kita bisa ketemu sama confident kita. Kalau gue kan misalnya gue pingin ketemu sama siapa nih, misalnya gue pingin ketemu sama Yinzen, gue harus unlock Fujian guys. Dan untuk unlock Fujian tuh butuh 700 guys. Dan kalau ngelihat gold gue baru 1700, kayaknya entar dulu aja, waktu mungkin udah sampai 2000 atau 2000 lebih gue bakal unlock gitu. Jadi di travel ini kalian bisa dapat fame, kalian bisa dapat XP, kalian bisa dapat Destiny Stone yang untuk nikahin foster child kalian, atau get intimate with random confident. Jadi di sini kalau kalian pilih yang free guys, kan ini restore setiap 30 menit. Kita nggak bisa milih, oh gue pengennya travel ke sini. Kita nggak bisa milih gitu guys. Tapi kalau kalian pingin, misalnya nih ya, kalian pingin travel ke Hunan nih,
lu klik travel tapi lu ngabisin gold lu 50. Kalau gue sih enggak. Gue nggak mau ngabisin gold gue. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada XP, ya kan? XP gue 44,3 M, silver gue 119,2 M, sama fame gue 2,4 billion. Ketika kita travel guys, kan tadi kan patokannya kan dari questnya kan, questnya nyuruh kita lu travel 12 kali. Kalau gue sih, gue nunggu aja di sini sampai ngedapatin free-nya. Tapi ketika ada limited event intimacy, gue harus menggunain stamina pill ini kan kalian bisa lihat gue sekarang punya 22, dan sekarang belum waktunya intimacy, limited time intimacy, masih iron teeth yang kalian tahu itu di bit, jadi gue gak gunain. Kalau misalnya intimacy team tinggal kalian pilih use, confirm, use one. Jadi satu pil itu untuk 3 kali traveling guys. Terus yang kedua yang lebih penting, kalian di sini klik apa ini, ada luck. Luck ini kayak seberapa beruntungnya lo di traveling ini. Kalian klik luck. Nah, ini semakin lu luck, semakin lu bisa ketemu sama confident lu, semakin kamu beruntung gitulah. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue udah mulai travel banyak nih, gue klik auto donate, jadi gue kasih nilainya minimum 80 lah supaya gue luck lah ya. Gue klik, oh ternyata ini kalian bisa lihat fortune-nya masih average guys, masih 80. Karena kan tadi gue pilih 80. Coba misalnya gue tingkatin lagi ya, gue tingkatin ini jadi 82 biar smooth life ya, kan tadi masih average deh. Oke, sekarang smooth life 82 dari 100. Gue klik lagi. Oh, gue nambah karakter 8 tadi sama fame. Jadi di travel ini guys, gue biasanya gunain travel ini ketika limited event intimacy atau EXP atau fame. Itu tergantung kalian sih, kalian mau menangin di event mana. Tapi kalau gue biasanya sih simpen aja dulu ya sampai nanti XP. Terus kalau misalnya XP masih sisa, gue gunain untuk intimacy. Oke, kita back ya. Jadi intinya di traveling ini untuk ngedapetin XP atau silver, bahkan silver atau fame atau book atau intimacy atau karakter XP. Jadi kita set ini auto donate with silver ya. Kan kalian tahu kalau silver itu kan kita bisa ngedapetin ini dari game, dari Palace Dutikan yang tadi gue jelasin. Atau kalian bisa fortune change by with ingot mean gold, dan gue nggak mau ngabisin gold gue guys, jadi nantilah pada waktunya gue gunain goldnya. Oke, kita back, kita kembali quest ya. Itu travel, upgrade partner by 10 level. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya di sini ada merah, kalian pertama lihat dulu ya. Di sini kan teman-teman bisa lihat gue ada sekitar berapa nih? 2, 4, 6, 25 partner ya. Nah, kenapa kita harus nge-upgrade partner? Kenapa sih harus nge-upgrade partner? Karena kita akan perlu partner kita guys di debit. Jadi semakin kita nge-upgrade partner, semakin power kita tinggi guys. Oke. Terus yang kalian perlu tahu, kalian lihat dulu. Misalnya di sini ada kayak merah, tanda merah, di Liba ini ada tanda merah, kalian buka, oh ada apa sih? Oh ternyata di skill kita upgrade. Nah
setelah kita upgrade kan nggak ada tanda merahnya, udah hilang. Nah, kalian bisa lihat partner gue ini udah biru semua guys, udah biru semua. Kalau misalnya kalau kalian bisa lihat ya, di sini kan kayak Zhang Xiu itu kan biru, levelnya 150. Kalau misalnya pingin gue jadiin ungu seperti Longgodo gini, gue harus upgrade dia sampai level 200. Ngupgrade-nya di sini guys. Ini kan kalian bisa lihat nih, ada tulisan XP berapa ini? 1.720.000. Oh, berarti untuk ngupgrade satu level buat si Zhang Xiu ini butuh 1.720.000 guys. Dan XP gue di sini masih 4,3 M, berarti bisa. Tetapi karena memang fokus gue sekarang gue harus ngedapetin partner yang kuat buat gue, jadi gue biasanya short by force dulu ya. Oke. Libai 126. Ini total potensialnya 126. Gimana sih kita untuk naikin total potensial ini? Dari ini guys, potensial fruit, kan kalian bisa lihat di bagian atas bagian kanan tuh ada 2 potensial fruit, berarti aku bisa ngetrain dia 2 kali. Gue klik train, nih nambah ya kan, train lagi nambah. Pokoknya intinya di game ini kamu ngupgrade partner lo, ngumpulin kostum sama get intimacy with confidence. Terus kalau gue pengen ngupgrade guys, gue pengen ngupgrade dia ke level 272 ya kan, sekarang levelnya 271 nih. Ternyata XP gue cuma 44,3 M, gak cukup guys. Gue untuk ngupgrade-nya butuh 50,5 M. Jadi gue ntar nunggu lagi ngumpulin XP gue guys. Kita back. Nah, oke. Kemudian klaim ya. Tadi kan use one potential fruit, gue udah ngegunain kan, gue klaim. Oke. Participate in Sogong challenge 1, gue go to. Nah, Sogong ini guys biasanya mulainya itu jam 5 sore dan sekarang itu masih jam sorry. Sogong ini mau 2 kali guys. Pertama dia mulai jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian yang kedua dia mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, jadi memang Sogong yang kloter pertama ini lebih lama ya, karena dia mulai jam 5 pagi dan sekarang masih jam 4 pagi guys. Jadi masih 1 jam lagi. Nah, kenapa sih kita harus participate in Sogong ini? Karena kita misalnya pilih point shop, kita bisa lihat kita bisa ngedapetin servant hand ini yang untuk ngepromote partner kita guys. Nah, kan poin kit gue masih 220, gue pilih yang ini, gue exchange, tinggal 120 kan, gue exchange. Nah, terus di sini juga ada Baji Dacidian, Livici Cuingu, dan Siku. Jadi ini book biru ini pokoknya kalian ingat aja, book biru itu berarti untuk nge-upgrade partner tapi dengan random spesialisasi ya. Jadi enggak, itu tergantung lu dapet yang politik, wisdom, cha, atau authorization. Jadi ini kalian bisa lihat semakin tinggi exchange PTS-nya itu semakin tinggi juga ngupgrade-nya. Jadi emang ada buku yang cuman ngupgrade satu buku itu untuk 10, ada satu buku itu untuk 50, ada satu buku itu untuk 100.